Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Bahagia rasanya kembali Allah mempertemukan kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya dalam majelis saling mengingatkan yang dahulu dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Demikian juga para sahabat kepada generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita di generasi akhir zaman. Hingga kita telah sampai di era Al-Mubasyirat, Al-Mahdi. Alhamdulillah. Ini adalah karunia dari Allah yang sangat luar biasa. Kembali akan kita teruskan kajian tafsir Al-Quranul Karim dan lebih spesifiknya yakni melalui hadis-hadis yang mulia dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang kita baca bersama kemarin adalah hadis 1120 dari kitab silsilah hadis sahih berkaitan dengan buhul iman yang paling kuat. Dan hadis nomor 1121 yang menjadi lanjutannya juga senada, bahkan ini redaksinya sama dengan 1120. Ani bin Abbas, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia bertutur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Dzarrin, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ayyural imani adzunhu qala ausaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Abu Dzar, buhul iman apakah? Aku mengira ia berkata yang paling kuat. Buhul iman apakah yang paling kuat? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah, yakni loyalitas, memberikan wala karena Allah dan bermusuhan juga karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah, dan mencintai karena Allah juga membenci karena Allah. Ketika seseorang memberikan loyalitasnya, menyatakan permusuhannya, kemudian menyimpan rasa benci maupun rasa suka, itu karena Allah. Ini katanya Nabi alaihissalatu wassalam, buhul iman yang paling kuat. Ini konsekuensi iman. Sekaligus hadis ini menjadi tafsir tentang ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan. Maka inilah di antara konsekuensi iman, cinta dan benci karena Allah. Hadis tersebut riwayat At-Tabrani dan Al-Baghawi. Selanjutnya, hadis 1148 terkait iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. An Jabir bin Abdullah marfu'an, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah secara marfu' radhiyallahu anhu. La yu'minu abdun, seorang hamba itu tidaklah beriman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai dia beriman juga kepada takdir Allah, baik takdir baik maupun yang buruk.
hatta ya'lama, sampai dia mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sampai dia tahu bahwa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menimpanya tidak akan luput darinya. Yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi takdirnya maka tidak akan luput darinya. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan sampai ia tahu bahwa apa saja yang telah ditetapkan untuk tidak menimpanya, niscaya tidak akan menimpanya sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Adi. Dan di dalam kehidupan ini sudah banyak contoh orang yang mengejar apa yang dia inginkan, akan tetapi karena memang belum ditakdirkan oleh Allah, maka dia tidak mampu untuk menggapainya. Akan tetapi ada beberapa orang yang tidak melakukan usaha ekstra, tapi dia diberi karunia lebih oleh Allah. Demikian. Berikutnya adalah hadis 1172. Ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi an Abi Dzarrin, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu lagi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man amila hasanatan falahu asyru amsaliha au azidu. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Au azidu, atau aku tambah. Kata Allah, yang mengerjakan satu amalan kebaikan akan diberikan ganjaran 10 kali lipatnya atau ditambah oleh Allah. Waman amila sayyi'atan, dan barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, satu keburukan, fajazauha misluha au akfiru, maka balasannya adalah yang semisal dengannya atau aku ampuni. Barang siapa yang mengamalkan keburukan, katanya Allah, akan dibalas dengan yang semisalnya atau akan diampuni oleh Allah. Waman amila qurabal ardi khoti'atan, dan barang siapa yang beramal dengan seberat timbangan gunung, seberat timbangan bumi, kesalahan, barang siapa yang berbuat kesalahan sebesar bumi ini, summa laqiyani la yusyriku bi syai'a, kemudian dia menjumpaiku, yakni pada hari kiamat, dalam keadaan dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, ja'altu lahu mislaha maghfiratan, niscaya aku pasti akan menjadikan baginya semisal itu pula berupa pengampunan. Kalau ada manusia, kalau ada hamba Allah yang berbuat kesalahan, berbuat dosa sebesar bumi ini, seberat timbangan bumi ini, akan tapi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka janjinya Allah akan diampuni oleh Allah. Allah akan mengampuninya dengan sebesar kesalahan yang dia lakukan. Lanjutan hadisnya dari perkataan Allah, wa man iktaraba ilayya shibran, dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, iktarabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekatkan diri dengannya satu hasta. Kalau ada hamba Allah yang taqarrub, yang mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, maka katanya Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Artinya lebih luas rahmatnya Allah. Wa man iktaraba ilayya zira'an iktarabtu ilaihi ba'an. Dan barang siapa
yang mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa, lebih luas lagi. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan lanjut firman-Nya Allah, dan barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku pasti akan mendatanginya dengan berlari kecil. Ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Bagi siapa saja hamba yang ingin kembali kepada Allah. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, dan At-Tayalisi. Sekaligus ini menjadi tafsir bagi ayat-ayat yang berbicara tentang luasnya rahmat Allah. Dan semoga Allah merahmati kita semua yang di Bukit Lebah dan teman-teman kaum muslimin kita yang masih ada di luar sana. Hadis 1172 menjadi hadis terakhir dari bab 5 yang berkaitan iman, tauhid, qadar, dan agama. Dari kitab Silsilah Hadis Shahih jilid pertama. Berikutnya adalah hadis-hadis yang membicarakan tentang sirah nabawiyah dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi bagian sekaligus menjadi bagian bagi ayat-ayat yang membicarakan tentang akhlak mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memulainya dengan hadis 2169, dan ini terdapat dalam jilid kedua Silsilah Hadis Shahih di bab 16. Ini adalah hadis berkaitan Isra Mi'raj. Berarti ini sekaligus menjadi tafsir ayat Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra ayat pertama. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang Allah berkahi tanah di antara keduanya untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Hadis ini an Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisahnya ketika Isra Mi'raj. Utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq. Masyhur, inilah kendaraan yang didatangkan oleh Allah kepada beliau ketika malam Isra Mi'raj tersebut. Wa huwa dabatun abyadu tawil. Ternyata dia itu cukup panjang. Dia adalah semacam hewan yang cukup panjang. Fauqal himari wa dunal bagli. Ketinggiannya itu antara di atas keledai, akan tetapi dia masih lebih pendek daripada bigol, yakni peranakan kuda dengan keledai. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Sekali dia menghentakkan kaki, maka dia akan mencapai jarak sejauh mata memandang. Itu kecepatan buraq. Dari deskripsi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. Fa raqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku mengendarainya sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Ketika itu beliau di Mekah akhirnya sampai ke Palestina mengendarai buraq ini. Qala, beliau kembali melanjutkan ceritanya. Farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya. Maka aku mengikatkan buraq tersebut
di ikatan yang biasanya para nabi itu mengikatkan di tambatan hewan tersebut, yakni di salah satu sisi Masjidil Aqsa yang biasanya para nabi terdahulu menambatkan ikatan hewan tunggangannya di situ, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan talinya buraq di tempat itu juga. Qala, beliau melanjutkan ceritanya, summa dakhaltul masjidah. Kemudian aku masuk masjid. Kemudian beliau masuk Masjidil Aqsa, fa shallaitu fihi raq'ataini. Dan aku sholat di dalamnya 2 rakaat. Summa kharajtu. Kemudian aku keluar. Faja'ani Jibrilu alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian Jibril alaihissalam datang kepadaku dengan membawa secangkir khamr, secangkir minuman keras, dan secangkir susu. Fakhtartul labana, maka aku pun memilih susu. Faqala Jibril alaihissalam, maka Jibril alaihissalam berkata, ikhtartal fitrata, engkau telah memilih fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Summa urija bina ila samai, kemudian kami dinaikkan ke langit. Ini berarti naik ke langit pertama. Fastaftaha Jibrilu, maka Jibril alaihissalam minta supaya pintu langitnya itu dibukakan. Faqila man anta, dikatakan kepada Jibril, siapa engkau? Qala Jibril, dijawab Jibril. Qila wa man ma'aka, kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, jawabnya Muhammad. Qila wa qad bu'isa ilai, ditanya lagi, apakah sudah diutus? Qala qad bu'isa ilai, Jibril menjawab, ya sudah diutus. Fafutihalana, maka pintu langit pertama itu dibukakan bagi kami. Fa idza ana bi Adam, lantas aku berjumpa dengan Adam alaihissalam. Nabi alaihissalatu wassalam berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama. Farahhaba bi wa da'ali bi khairin. Beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Summa urija bina ila sama isaniyah. Kemudian setelah sampai di langit pertama dan berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau dinaikkan kembali oleh Allah ke langit kedua. Fastaftaha Jibrilu alaihissalam. Kembali Jibril alaihissalam minta supaya pintu langitnya yang kedua itu dibukakan. Faqila man anta, dikatakan lagi, ditanya lagi, siapa engkau? Qala Jibril, jawabnya Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad, ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dijawab lagi Muhammad. Qila wa qad bu'isa ilaihi? Qala qad bu'isa ilaihi, apakah sudah diutus? Maka dijawab lagi, ya sudah diutus. Fafutihalana, maka pintu langit kedua pun dibukakan untuk kami. Faida ana bibnayil khalati Isa bani Maryam wa Yahya bani Zakaria salawatullahi alaihima. Maka berjumpalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua nabi yang bersepupu, yakni Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Jadi Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Zakaria ada di langit kedua ketika malam Isra Mi'raj. Farahhaba wa da'awa li bi khairin. Maka mereka berdua menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Summa urijabi ila sama isalisah. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, aku naik ke langit ketiga. Fastaftaha Jibrilu. Maka Jibril alaihissalam minta lagi supaya pintu langit ketiga itu dibukakan. Faqila man anta? Qala Jibril, ditanya lagi, siapa engkau? Jawabnya Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'isa ilaihi? Qala qad bu'isa ilaihi.
Malaikat penjaga pintu langit ketiga itu bertanya, siapa diutus? Maka Jibril menjawab, iya sudah diutus untuk kami, pintu langit itu. Faida ana bi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka aku berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam pada langit ketiga. Idza huwa qad u'tiya satrul husni. Ternyata beliau betul-betul dikaruniai paras yang sangat amat tampan. Beliau dikaruniai separuh keindahan, Masya Allah, begitu. Ini gambaran hadisnya, beliau dikaruniai separuh keindahan. Farahaba wa da'ali bi khairin, maka beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Summa urijabina ila sama'i rabi'ah. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW dengan Jibril alaihissalam naik ke langit keempat. Fastaftaha Jibril alaihissalam, maka kembali Jibril alaihissalam minta untuk dibukakan pintu langit itu. Kila man hadza qala Jibril. Kila wa man ma'aka qala Muhammad. Qala wa qad bu'isa ilaih qala qad bu'isa ilaih. Fafutiha lana. Akhirnya pintu langit kembali dibukakan. Fa idza ana bi Idris. Maka aku menjumpai Nabiullah Idris alaihissalam. Farahhaba bi wa da'ali bi khairin. Maka beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat martabatnya ke tempat yang tinggi. Summa urijabina ila sama'il khamisah. Kemudian kami naik ke langit ke-5. Nabiullah Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam naik ke langit ke-5. Fastaftaha Jibrilu kila man hadza faqala Jibril kila wa man ma'aka qala Muhammad kila wa qad bu'isa ilaihi qala qad bu'isa ilaihi fafutiha lana. Kembali tanya jawab terjadi antara penjaga pintu langit tersebut dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan dibukakanlah pintu langit itu. Fa idza ana biharun alaihi salatu wassalam. Maka aku berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Farahaba wa da'ali bi khairin. Maka beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Summa urijabina ila sama isadisa. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabiullah Harun di langit ke-5, beliau naik ke langit ke-6. Fastaftaha Jibrilu alaihissalam kila man hadza qala Jibril kila wa man ma'aka qala Muhammad kila wa qad bu'isa ilaihi qala qad bu'isa ilaihi fafutiha lana. Tanya jawab seperti yang terjadi di langit pertama hingga ke-5. Kemudian dibukakan kembali pintu langit tersebut. Fa idza ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berjumpa dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Farahaba wa da'ali bi khairin. Maka beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan sebagaimana para nabi terdahulu. Summa urijabina ila sama isabi'ah. Kemudian kami naik ke langit ke-7. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihissalam dinaikkan oleh Allah ke langit ke-7. Akhirnya ini langit tertinggi. Fastaftaha Jibrilu faqila. Malaikat Jibril minta supaya dibukakan lagi untuk pintu langit yang ke-7, dan terjadi tanya jawab seperti biasa. Man hadza qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'isa ilaihi qala qad bu'isa ilaihi fafutiha lana. Maka pintu langit ke-7 pun dibukakan untuk mereka berdua. Fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam musdidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, yang punggungnya bersandar ke Baitul Ma'mur. Jadi di langit ke-7 Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi
Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu terlihat punggungnya bersandar di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la yauduna ilaihi. Dan ternyata di Baitul Ma'mur itu, katanya Nabi alaihissalatu wassalam, setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat yang kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur itu tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur tersebut. Ini menunjukkan betapa agungnya Allah, karena betapa banyaknya malaikat yang Allah ciptakan. Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha. Nah, ini akhirnya kemudian aku pergi ke Sidratul Muntaha. Kemudian aku menuju Sidratul Muntaha, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza waraquha ka'adzanil fialah. Ternyata dedaunan yang ada di sana itu seperti telinga-telinga gajah. Di Sidratul Muntaha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada dedaunan-dedaunan itu, daun-daunnya itu seperti telinga-telinga gajah. Wa idza samaruha kalqilali. Dan buah-buahan di sana itu seperti tempayan, wadah-wadah air. Qala falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasya taghayyara. Maka ketika Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menutupi Sidratul Muntaha itu, maka Sidratul Muntaha itu berubah. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Maka tidak ada seorang pun dari satu pun makhluk Allah yang bisa menyifati Sidratul Muntaha itu karena saking indahnya. Tidak ada satu pun dari makhluk Allah yang mampu menyifati Sidratul Muntaha itu dikarenakan saking indahnya, karena saking bagusnya pemandangan yang terlihat di Sidratul Muntaha. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya. Mohon maaf atas kekeliruan yang terjadi. Mohon diingatkan untuk kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.